Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa dari kelas 11-7. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang penjelajahan samudra. Latar belakang penjelajahannya, yang pertama, jatuhnya Konstantinopel 1453. Konstantinopel merupakan pusat jalur perdagangan antara Eropa dan Asia yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Akibatnya, jalur dagang darat ke Asia atau jalur sutra menjadi sulit dan mahal. Bangsa Eropa kemudian mencari jalur laut untuk menuju Asia. Yang kedua, kebutuhan akan rempah-rempah. Rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan kayu manis sangat dibutuhkan di Eropa untuk bumbu, pengawet makanan, dan obat-obatan. Harga rempah di Eropa juga sangat mahal, sehingga bangsa Eropa ingin mendapatkannya langsung dari sumbernya di Asia Tenggara atau Nusantara. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya ilmu geografi, astronomi, serta pembuatan peta lebih akurat. Penemuan kompas, astrolab, dan kapal karavel memungkinkan pelayaran jarak jauh melintasi samudra. Yang keempat, ada semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold yaitu kekayaan, mencari keuntungan dari perdagangan rempah dan emas. Glory atau kejayaan, memperluas kekuasaan dan kejayaan negara. Gospel, penyebaran agama, menyebarkan agama Kristen ke wilayah-wilayah baru. Yang kelima, persaingan antar bangsa Eropa. Negara-negara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda bersaing untuk menemukan jalur baru menuju Asia agar bisa menguasai perdagangan rempah. Yang keenam, dukungan dari raja dan bangsawan Eropa. Para raja dan bangsawan Eropa memberi dukungan dana dan kapal untuk pelayaran karena berharap mendapat keuntungan besar dari hasil penjelajahan. Selanjutnya ada rute dan tokoh penjelajahan. Yang pertama ada Bartolomeus Dias, 1488. Portugis berlayar menyusuri pantai barat Afrika hingga mencapai Tunjung Harapan. Bartolomeus Dias adalah tokoh pertama yang berhasil mencapai ujung selatan Afrika pada tahun 1488 dan menamakannya Tanjung Harapan atau Cape of God Hope. Penemuannya membuka jalur laut dari Eropa ke Asia melalui Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Yang kedua ada Vasco da Gama, 1498. Portugis berlayar melewati Tanjung Harapan hingga tiba di Laut India. Ia membuka jalur perdagangan langsung Eropa-India tanpa lewat jalur darat Asia Barat. Yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque, 1511. Portugis menaklukkan Malaka untuk menguasai perdagangan rempah. Gubernur Portugis di Goa, India, yang kemudian memimpin penaklukan Malaka pada tahun 1511, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara dan memonopoli perdagangan di wilayah tersebut. Yang keempat, Christopher Columbus, 1492, yang berasal dari Italia. Ia berlayar ke barat mencari jalur ke Asia, namun justru menemukan benua Amerika. Penjelajahannya memicu era eksplorasi besar-besaran bangsa Eropa, meski tidak langsung ke Nusantara. Yang kelima ada Ferdinand Magellan, yang berasal dari Portugis untuk Spanyol pada tahun 1519 sampai 1521. Tahun 1519, ia memimpin ekspedisi keliling dunia pertama. Magellan gugur di Filipina tahun 1521. Ekspedisinya membuktikan bahwa bumi itu bulat dan jalur ke Asia juga bisa melalui Samudra Pasifik. Yang keenam ada Juan Sebastian de Elcano pada tahun 1521 sampai 1522. Ia melanjutkan ekspedisi Magellan setelah Magellan wafat, berhasil kembali ke Spanyol tahun 1522, orang pertama yang menyelesaikan pelayaran keliling dunia. Yang ketujuh ada Cornelis de Houtman, 1596, yang berasal dari Belanda. Ia memimpin pelayaran Belanda pertama ke Nusantara dan tiba di Banten, membuka jalan bagi Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang terakhir ada Jacob van Dyk, 1598, yang berasal dari Belanda, memimpin pelayaran Belanda kedua dan membawa pulang rempah. Keberhasilannya dalam membawa rempah-rempah dalam jumlah besar memperkuat motivasi Belanda untuk mendirikan VOC pada tahun 1602. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.